Cat yang rapi ya. Ini adalah cara paling efektif agar cat dasar bisa menempel rata ke badan mobil. Selanjutnya, sifat elektrostatik bulu burung unta akan membersihkan badan mobil dari debu yang ikut menempel. Proses ini perlu dilakukan biar hasil pengecatan berikutnya bisa lebih mulus. Setelah diwarnai dengan cat warna utama, badan mobil harus di-oven nih sampai catnya kering. Nah, khusus untuk bagian atap diberi warna hitam sebagai ciri khasnya. Baru deh lapisi bahan pengkilap biar makin kinclong. Oh iya, badan mobil ini dibuat dari logam berkualitas loh. Untuk membuat satu unit mobil butuh 435 panel cetakan dengan beragam bentuk. Setiap hari pabrik mobil di kawasan Oxford, Inggris ini mampu membuat 1000 unit mobil sekaligus loh. Proses perakitan dimulai dengan memasang mesin ke badan mobil yang sudah jadi. Lalu pasang juga kaki-kakinya. Nah, sekarang giliran interiornya nih, terutama bagian dashboard, panel-panel kemudi, dan juga tempat duduknya yang nyaman. Sip, mobil mini mewah buatan Inggris sudah jadi. Selanjutnya, mobil akan dikemas dalam rak bertingkat untuk dikirim ke berbagai negara. Dengan bantuan mesin hay loader, mobil-mobil ini bisa masuk ke pesawat dengan mudah. Gak cuma Mr. Bean aja loh yang suka sama mobil mini mewah buatan Inggris ini. Ayah kita di rumah juga pasti pengen kan? Nah, tepat di Hari Ayah 12 November ini, Unyil mau kasih hadiah terbaik buat para ayah juara. Gak harus mahal mobil Inggris deh, yang penting bisa bikin ayah tetap semangat. Come on! Si Unyil, yuk kita come on! Salah satu syarat sehat adalah nutrisi yang cukup. Nah, di tengah kesibukan kerja yang menyita waktu, ayah nggak boleh lupa makan ya, biar nggak gampang sakit. Untuk waktu istirahat yang terbatas, bekal makanan praktis sangat diperlukan. Apalagi kalau menunya sate kayak gini. Beh, pasti bakal tambah semangat deh kerjanya ayah. Ini dia sate ambal. Sate ayam khas Kebumen, Jawa Tengah. Sate ambal ini terkenal sama bumbu satenya yang terbuat dari campuran tempe. Sekarang sudah ada yang instan loh, gak perlu capek ngipasin lagi deh. Tinggal dipanasin sebentar, terus disantap. Praktis kan kalau buat bekal. Pertama, kita siapkan dulu nih daging ayamnya. Daging ayam yang dipakai cuma bagian daging ayam tulang alias file, sama bagian kulit ayam yang sudah direbus duluan. Biar gampang ditusuk nanti, daging perlu dipotong-potong kecil kayak gini. Dalam sehari produksi dibutuhkan 50 kg daging ayam untuk bikin sate ambal kemasannya. Sebelum ditusuk, daging ayamnya perlu dimarinasi pakai campuran bumbu khas sate ambal. Gula kelapa asli yang dipotong-potong ini bakal dicampur ke potongan daging ayam bersama bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Bumbu halusnya dibuat dari batang serai, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, dan jinten. Setelah tercampur rata, lanjut diamkan selama 2 jam sampai campuran bumbu dan daging ini menghasilkan cairan sari-sari kaldunya tuh. Makanya proses marinasi dengan merendam daging dengan bahan rempah tadi bisa bikin sate ambal dikenal punya rasa daging yang lebih manis, gurih, dan aroma rempah yang kuat. Yummy. Sip deh, daging ayam tinggal ditusuk nih. Dagingnya kelihatan tebal-tebal kan? Sate langsung dibakar pakai arang batok kelapa. Asap pembakaran ini juga bisa memperlama atau menambah masa konsumsi sate ambalnya loh. Tapi awas ya, jangan sampai gosong. Oh iya, kalau makan sate pasti nggak lengkap nih kalau nggak pakai bumbunya. Betul nggak? Kebanyakan sate yang kita beli itu pakai bumbu dari campuran kacang tanah. Sate ambal beda nih. Bumbunya pakai campuran tempe loh. Tempe direbus terlebih dahulu, lalu diulek-ulek sampai halus seperti ini. Terus ada cabai merah dan bawang merah yang juga dihaluskan.
Lanjut, tempe dan bumbu dimasak dengan cara ditumis bersamaan. Terakhir, ada tambahan sari kaldu yang diambil dari proses marinasi daging ayam di awal tadi. Wah, rasanya pasti bakalan lebih gurih nih. Sip, bumbu sate ambalnya sudah jadi nih. Sate yang sudah dibakar matang dibungkus menggunakan kemasan berbahan aluminium foil 4 lapis. Teknologi kemasan vakum seperti ini memang dikenal bisa menjaga kualitas produk. Biar nggak ada kebocoran, kemasan yang sudah divakum juga bakal disegel lagi pakai alat sealer. Terakhir, masih ada proses sterilisasi dengan panci uap ini nih. Tanpa bahan pengawet sama sekali, sate ambal kemasan ini mampu bertahan di suhu ruang selama lebih dari 3 bulan lamanya. Untuk menikmati sate ambal ini, tinggal buka kemasannya. Terus bisa langsung dikonsumsi deh. Atau bisa juga dipanasin kok, pakai microwave selama 3-5 menit. Sate ambal punya cita rasa daging ayam yang lebih manis, juga kaya akan rempah. Ditambah bumbu tempenya yang bikin tambah gurih, dijamin bakal ketagihan deh. Ada lagi loh makanan tradisional praktis yang cocok jadi bekal buat ayah, bakmi Jawa kaleng. Iya, bakmi Jawa lezat yang antrinya suka lama itu karena selalu diracik satu persatu di wajan kecil menggunakan arang. Dengan kemasan kaleng gini, bakmi Jawa jadi bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Bebas antri. Pertama, kita bikin mie-nya dulu nih. Adonan yang teman-teman lihat ini berasal dari campuran tepung terigu dan telur. Adonan kemudian dicetak dengan mesin giling untuk dibentuk menjadi mie. Tada! Mie-nya sudah jadi nih. Wah, panjang-panjang banget ya. Dibanding dengan mie basah pada umumnya, mie basah untuk bakmi Jawa kalengan ini punya ukuran yang lebih besar dan tebal. Juga punya tekstur yang lebih kenyal dan padat. Tujuannya biar mie punya tekstur yang pas, gak terlalu keras dan lembek setelah melalui proses pengalengan yang panjang. Sebelum dikalengkan, kita buat dulu nih racikan bumbu untuk bakmi Jawanya. Rempah-rempah yang khas seperti kaldu, bumbu penyedap non-MSG, daun bawang, sampai lada dimasak sampai matang. Lanjut, tinggal masukkan saja deh mie yang sudah dibuat tadi. Aduk-aduk terus sampai mie tercampur rata dengan racikan bumbu bakmi Jawanya. Cukup sebentar saja kok. Setelah dimasak bersama bumbu, bakmi Jawa siap dimasukkan ke dalam kaleng deh. Masing-masing kaleng berisikan 300 gram yang pas untuk satu porsi. Dalam keadaan belum tertutup, bakmi Jawa disterilkan terlebih dahulu dengan dikukus selama 45 menit. Pada suhu 100 derajat Celcius. Sebagian besar kaleng makanan terbuat dari aluminium yang dicampur dengan logam lain seperti magnesium, mangan, atau tembaga agar tidak mudah berkarat. Sip deh, kaleng siap ditutup. Usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2018 lalu ini dalam sehari bisa menghasilkan paling banyak 500 kaleng bakmi Jawa loh. Masih ada tahap terakhir nih, yaitu sterilisasi dengan cara dimasak kembali dalam alat bertekanan mirip presto ini. Setelah dimasak dan didinginkan selama semalaman, bakmi Jawa kaleng ini bisa bertahan sampai 1 tahun loh. Di masa pandemi sekarang ini, membawa bekal makanan memang menjadi pilihan tepat untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Nah, teman-teman di rumah sudah bawain bekal makanan apa nih buat ayah juaranya? Hah? Kok udah terang? Perangsaan masih jam 5 pagi. Aduh, mati lagi Dani jam tua. Telat deh urusan sama Den Unyil. Pak Oga, ya ampun Pak Oga, lagi ngapain sih? Dari tadi Unyil tungguin juga. Ya maaf Den, ini jam Pak Oga mati Den. Udah puluhan kali dibenerin juga. Telat kan jadinya. Oh alah, ya udah kalau gitu ikut Unyil aja yuk Pak.
ke tempat pembuatan jam. Yuk kita kemon. Mesin-mesin ini nih yang akan membuat komponen jam tangan buatan Rusia. Ada mesin latte, mesin drilling, dan teman-temannya. Jam tangan yang mau dibuat ini bukan sembarang jam tangan loh, tapi jam tangan khusus astronot. Namanya jam tangan raketa, yang artinya roket. Biar jamnya berfungsi dengan baik, satu persatu bagiannya harus dicek ulang. Mulai dari ukuran sampai ketepatan lubang-lubang bautnya. Saking kecilnya, sampai harus pakai kaca pembesar nih, biar nggak salah. Berat dan ketebalan komponennya juga harus diperiksa ulang, demi menjaga kualitas jamnya. Karena produksinya banyak, proses pengecekan juga dibantu sama komputer. Bahkan butuh mikroskop juga loh, biar kelihatan besar. Di ruang perakitan ini, semua bagian jam tangan akan disusun. Berhubung ini jam mekanik, jadi nggak pakai komponen elektronik sama sekali ya. Yap, beda sama jam biasa yang menggunakan baterai. Jam mekanik ini berfungsi kalau digerakkan atau digoyangkan seperti ini. Di dalam jam ada bagian lingkaran yang bisa berputar untuk membantu pengisian daya. Terus ada spring atau per sebagai penyimpan energinya. Model jam mekanik biasanya memang transparan. Jadi kita bisa melihat mesinnya bekerja kayak gini nih. Ketika jam tangan digoyang, roda bergerigi yang saling berkaitan akan berputar. Putaran inilah yang akan mengisi daya ke spring. Terus jarum jamnya berputar deh. Loh Den, ini sih tempat pembuatan jam tangan Den. Mana bisa benerin jamnya Pak Oga? Orang jam dinding gitu. Wah, iya ya Pak. Maaf deh. Lagian sih nggak pakai nanya dulu. Tapi nggak apa-apa deh. Siapa tahu ada yang cocok nih sama Pak Oga. Bisa tuh ah. Tapi di sini bisa ngutang nggak sih Den? Ujung-ujungnya tetap aja kasbon. Jam mekanik ini jauh lebih awet. Asal nggak boleh dideketin magnet ya, karena bisa merusak fungsi mekaniknya, yang semuanya terbuat dari logam. Pabrik ini punya ribuan model jam yang sudah dijual ke beberapa negara loh. Jam luar angkasa ini pernah dipakai sama Sergei Krikalev, kosmonot Rusia yang pernah tinggal di luar angkasa selama 803 hari. Jam tangan memang selalu menjadi hadiah paling populer di hari ayah. Maklum, ayah juara memang suka banget koleksi jam tangan. Selain bikin keren penampilan, jam tangan juga bikin ayah jadi gak lupa waktu. Yang paling penting sih gak lupa waktunya pulang, iya nggak? Jangan lembur terus ya ya. Ini dia radio kesukaan Unyil. Bentuknya unik kan? Tampilannya sih mirip radio jadul, tapi yang ini lebih artistik. Cocok banget buat pajangan. Radio buatan Bandung ini berbasis teknologi transitor dengan sentuhan tradisi dan budaya Indonesia. Bahan utama pembuatan radio ini menggunakan MDF. Potong sesuai pola. Dan jangan lupa pakai masker untuk melindungi dari semburan serbuk kayu. MDF memang menjadi bahan favorit dalam pembuatan aneka furniture karena permukaannya rata dan ikatan materialnya juga lebih kuat. Makanya bahan ini bisa tahan segala cuaca. Lubangi papan menggunakan bor untuk tempat panel kontrolnya. Kalau sudah selesai, ayo gosok terus sampai halus. Oleskan cairan water base pada setiap sudut dan bagian pinggirnya. Gunanya untuk menutup pori-pori yang ada pada permukaan MDF. Selanjutnya, bawa ke ruangan ini nih. Proses ini dinamakan top coat, yaitu melapisi permukaan MDF untuk melindungi dari perubahan suhu dan kondisi. Keringkan selama beberapa jam menggunakan suhu panas dari lampu tembak ini. Nah, di ruangan ini, MDF yang sudah berbentuk radio akan
musiknya sambil quality time bareng anak-anak kayak gini. Dijamin deh, ayah juara bakalan semangat terus, mantap! Wih, ini adalah bahan utama untuk membuat sarung tenun, yaitu benang jenis katun atau rayon. Mesin winding akan menggulung benang-benang ini agar seratnya jadi lentur dan mudah menyerap cairan pewarna. Dalam tangki berkapasitas 1 ton ini, benang-benang dimasukkan dan direbus dalam cairan warna. Masak selama kurang lebih 7 jam hingga suhunya 135 derajat Celcius. Melalui konveyor berjalan, benang akan dikeringkan di atas suhu 100 derajat Celcius selama beberapa jam. Benang harus benar-benar kering nih, biar nggak kusut pas ditenun nanti. Kalau sudah, gulung lagi deh, pakai kon biar rapi. Proses selanjutnya adalah membuat bim. Bim adalah gulungan benang dalam jumlah besar yang sudah disusun rapi agar mudah ditenun. Jumlah gulungan dalam satu bim ini bisa sampai 500-an kon benang loh. Dalam satu bim, motif dan warna kain sarung sudah harus tersusun. Lanjut ke proses pencucukan, yaitu mengaitkan benang ke dropper dan harness. Ini adalah pengait yang akan menarik benang dan menyatukannya menjadi kain. Harus ekstra teliti nih, salah dalam mengaitkan bisa salah juga deh motif yang dihasilkan. Oke, waktunya menenun. Wih, ruangannya berisik. Semua mesin berlomba menenun benang. Setiap hari satu mesin ini bisa menghasilkan 160 buah kain sarung. Oh iya, mesin tenun ini bekerja otomatis. Kalau ada benang yang putus, lampu indikator akan menyala begini nih. Terus buru-buru deh petugasnya menyambungkan benangnya lagi. Untuk menjaga kualitas tetap baik, pengecekan kain sarung dilakukan dengan teliti di bawah cahaya terang. Jadi kalau ada bagian kain yang rusak bisa langsung ketahuan. Untuk menjaga kualitasnya, kain sarung ini masih harus melewati beberapa tahapan lagi. Pertama, pembakaran bulu-bulu halus pada kain menggunakan api kecil. Ini akan membuat permukaan kain jadi lebih rata dan halus. Di mesin yang berbeda, kain juga akan melewati proses pelembutan dan pelemasan. Setelah itu, tinggal dipres deh dengan bahan plastik dan stainless bersuhu 170 derajat Celcius. Cara ini sama halnya dengan menyetrika kain loh, biar permukaannya jadi licin dan mengkilap. Terakhir, biar nggak gampang mengkerut saat dipakai, kain sarung juga harus melalui proses pemanasan dengan mesin sunforise. Sip, sekarang tinggal dijahit deh sampai jadi sarung yang siap dipasarkan. Nah, salah satu hadiah terbaik yang bisa diberikan untuk ayah adalah perlengkapan ibadah seperti ini. Ya, harganya sih nggak seberapa, tapi ayah pasti senang kok menerimanya. Selain mengingatkan ibadah, pemberian yang tulus dari anak pasti bisa menambah semangat ayah untuk terus berjuang memimpin keluarga, menjadi imam, sekaligus superhero bagi anak-anaknya. Mantap deh! Yuk kita kemon! Nah, gimana? Sudah punya pilihan belum? Mau ngasih hadiah apa buat ayah? Apa saja boleh kok. Ayah juara pasti senang menerima hadiah apapun. Bahkan doa terbaik dari anak-anaknya pun pasti bisa bikin bahagia. Untuk para ayah juara dimanapun berada, Unyil ucapkan selamat hari ayah. Tetap semangat ayah!